Ruang 7 kita kali ini saya akan menjelaskan tentang sorting. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Pertama ada pengertian dari sorting. Sorting adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Ada dua jenis sorting. Yang pertama ascending, yang kedua descending. Kemudian ada macam-macam dari sorting. Sorting dibagi jadi 6, yaitu ada bubble sort, selection sort, insert insert sort, shell sort, merge sort, sama quick sort. Yang pertama saya akan jelaskan tentang bubble sort. Bubble sort adalah metode membandingkan elemen dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar daripada elemen berikutnya, maka dilakukanlah proses penukaran. Metode ini merupakan metode paling sederhana tapi paling tidak efisien. Kenapa? Saya akan jelaskan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi awalnya itu ada angka 22, 10, 15, 3, 2, sama 8. Nah, jadi angka 22 ini dibandingin deh ke angka 10. Kan 22 lebih gede daripada angka 10 dong. Maka ditukar. Nah, sama kayak selanjutnya, jadi 22 dibandingin sama 15, ditukar lagi. Jadinya 10, 15, 22. Nah, nanti dua-duanya ditukar ke angka 3 lagi, nah, diputar lagi. Soalnya 3 itu lebih kecil daripada 22. Jadi diputar lagi. Dan itu diputar terus-terus. Dan akhirnya didapatkanlah hasil 2, 3, 8, 10, 15, 2. Nah, makanya itu ini disebut dengan metode paling tidak efisien karena terlalu banyak langkahnya. Selanjutnya ada selection sort. Itu adalah metode pencarian elemen dengan nilai terkecil, kemudian lakukanlah pertukaran dengan elemen ke I. Nah, contohnya kayak gini. Ada bilangan awalnya itu 22, 10, 15, 3, 2, 8. Nah, kalian bisa lihat di sini di bagian angka yang pertama, yang kan ya kita lihat di sini, angka paling kecil itu 22. Makanya itu 22 itu ada di lokasi kemana? Nah, 22 itu ada di lokasi kelima. Maksudnya 22 itu di angka satu ya, di lokasi ke satu. Nah, yang paling kecil kan angka 2. Angka 2 itu ada di 5. Makanya itu ditukar sama angka yang ke satu ini. Jadi, 2-nya pindah ke tempat yang ke satu, 22 pindah ke tempat yang kelima. Nah, eh, selanjutnya setelah angka 2, yang paling kecil kedua apa? Angka 3. Makanya itu angka 3-nya itu dipindahin ke baris kedua. Sedangkan yang di baris 2 angka 10-nya dipindahin ke baris keempat. Selanjutnya kita lihat di sini. Habis 2, 3, angka berapa lagi yang paling kecil? Angka 8. Nah, angka 8 di baris ke-6. Makanya itu 8 ini diganti sama angka 15 di baris ketiga. Jadi dia itu selalu berlanjut-berlanjut gitu. Dan akhirnya didapatkanlah 2, 3, 8, 10, 15, 22 yang udah disusun. Kemudian ada metode insertion sort yang pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini, awalnya itu sama, ada 22, 10, 15, 3, 2, 8. Nah, iterasi yang pertama, dicekin dulu sesuatu nih. 22 dibandingin sama 10. Paling kecilnya kan 10. Ya, makanya 10 jadi 1, 22 jadi kedua. Nah, itu sama. Lalu kemudian dua-dua ini dibandingin deh ke 15. Lalu dia akan tukar lagi. Nanti dua-dua ini dibandingin lagi sama angka 3. Habis itu dua-dua ini dibandingin lagi ke angka 2. Habis itu dua-dua ini dibandingin ke angka 8. Sampai akhir gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya ulang lagi gitu. Sampai akhirnya ketemu deh. Maksudnya kayak sampai akhirnya ketemu bilangan yang udah diurutin dari kecil ke besar, yaitu angka 2, 3, 8, 10, 15, 22. Kemudian ada cell sort, yaitu pada metode cell sort, jarak antara dua elemen akan dibandingkan dan ditukarkan secara tertentu. Contohnya kayak gimana? Kayak gini.
Kalian bisa lihat di situ awalannya itu 22, 10, 15, 3, 28 sama kayak sebelumnya. Nah, di situ kita pakai jaraknya 3. Maksudnya gimana? Jadi dia tukernya itu setiap 3 baris. Jadi jadi di baris 1 bakalan bisa ditukar sama baris 4. Soalnya 1 tambah 3, 4. Nah, baris 2 hanya bisa ditukar dengan baris 5. Baris 3 hanya bisa ditukar dengan baris 6. Nah, begitu seterusnya. Sampai akhirnya ketemu deh hasil akhirnya. Yang dari kecil ke besar yaitu 2, 3, 8, 10, 15, 22. Selanjutnya ada merge sort. Nah, menurut saya merge sort ini itu mirip kayak bubble sort. Dia panjang banget. Nah, kalau major sort ini, kenapa panjang? Soalnya dia itu dibagi jadi 3. 3 jenis. Yang pertama divide. Dia itu dibagi 2. Dibagi-bagi dulu. Habis itu concur, dia dipakai lagi, dibagi lagi. Jadi kalau seandainya dibagi codingannya, dia concur setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Nah, itu bagian codingannya. Lalu kombinasi itu mengkombinasikan dua bagian secara rekursif. Jadi kalau seandainya udah dibagi-bagi, nanti harus disusun lagi kan. Nah, itu pakai kombinasi. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Awalnya itu udah 22, 10, 15, 3, 28. Kita bagi dua. Jadi 22, 10, 15 sama 3, 28. Nah, habis itu nanti kalian bisa lihat di sini kalian kalian itu bikin sejenis pembandingan dari kayak sebelumnya. Jadi dua-dua dibagi 10, dibanding sama 10, 10 paling kecil kan depan. Dua-dua dibanding 15, 15 paling kecil kan depan. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti yang ini baris satu ya, yang 22, 10, 15 ketemunya setelah dibanding-banding itu jadi 10, 15, 22. Nah, untuk baris kedua yang 3, 2, 8, setelah dibandingin juga 3 dibanding 2, habis itu 3 dibanding 8 gitu. Kenapa 3 dibanding 8? Soalnya 3 banding 2 kan 2 paling kecil, ditukar. Nah, setelah ditukar 3 banding 8 kan lebih kecilan 3 dong. Berarti udah tetap di situ. Nah, dua baris ini yang udah kita susun nih, udah kita bandingin, digabung, dikombinasi. Nah, jadinya seperti itu. Jadinya seperti yang hasil akhir ini. 2, 3, 8, 10, 15, 22. Seperti itu. Selanjutnya ada quicksort. Quicksort ini dikembangkan oleh C.A.R. Hoare. Secara garis besar, metode ini dijelaskan sebagai berikut. Misalnya kita ingin menurunkan data A yang punya elemen N. Lalu kita milih sembarang elemen dari data tersebut. Biasanya elemen pertama, misalnya X. Kemudian semua elemen tersebut disusun dengan menempatkan X pada posisi J. Sedemikian rupa sehingga elemen ke-1 sampai ke J-1. Kemudian nilai lebih kecil dari X dan elemen J tambah 1 sampai ke N mempunyai nilai lebih besar dari X. Sampai saat ini kita sudah mempunyai dua sub data kiri dan kanan. Langkah berikutnya diulang terus sampai akhirnya ditemukan. Nah, kayak gini contohnya nih. Untuk penjelasan mungkin tidak terlalu mengerti ya, lebih baik contohnya langsung. Nah, contohnya kayak gini. Dari 22, 10, 15, 3, 8, 2, kita ambil nilai yang pertama 22. Jadi dua-duanya dipisah sendiri tuh. Lalu kemudian kita bagi nih yang 10, 15, 3, 8, 2, kita pisahin. Jadinya 382-nya di mana? 382, 10 sama 15-nya pisah. Lalu kemudian 382 ini dipisah lagi. Nah, 3 sama 2, 8 sendirian. Lalu kemudian 3 sama 2-nya ini dipisah lagi, dibandingin lagi. Jadi 2-nya di depan, 3 yang di kedua. Kayak gitu. Selanjutnya metode searching. Metode searching adalah suatu proses pencarian data dari sejumlah data yang ada. Pencarian data dapat dilakukan pada sejumlah data yang sudah terurut atau juga data yang sama sekali belum terurut. Nah, ada dua metode pencarian, yaitu pencarian berurut atau sequential searching, lalu kemudian ada pencarian biner atau binary searching. Nah, sequential searching itu disebut juga dengan metode paling sederhana.
yaitu data yang diketahui, data yang dicari dibandingkan satu persatu sampai data tersebut ditemukan. Dan pada saat data yang dicari sudah ditemukan, maka proses dihentikan. Tapi jika data belum ditemukan, maka proses pencarian akan terus dilakukan sampai ditemukan, oke? Kemudian ada binary searching, yaitu metode yang digunakan sejumlah data yang telah diurutkan. Metode ini dijelaskan sebagai berikut. Urutkan dahulu sejumlah data, lalu bagi datanya, lalu dengan jumlah data yang sama panjang, kemudian data dibandingkan dengan data terakhir dari subdata yang pertama. Lalu kemudian jika data yang dicari lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke data yang pertama lebih dahulu, membagi dua data-data tersebut menjadi jumlah yang sama. Selanjutnya, jika tetapi data yang dicari lebih besar, maka data terakhir sub datanya pertamanya. Tetapi data yang dicari kemungkinan terletak pada sub data yang kedua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ya cara kerja dan ACT-nya kalian. Oke. Jadi pada ACT kalian saat ini kalian akan membuat dua metode sort. Yang pertama metode quick sort, yang kedua metode bubble sort. Jadi kalian itu menggunakan NPM kalian masing-masing. Jadi dibagi kayak gini nih. Oke? Jadi yang pertama metode dari quick sort itu dibanding-bandingin. Jadi iterasi 1 dibandingin sama pivotnya 51. Nah, pivotnya 51 ya. Jadi pivotnya itu 51 harus. Jadinya 51 dibandingin jadi 42 ditukar. Habis itu 02 ini kan paling kiri pivot nih, ya kan? Nah, jadi gini, kan di bagian paling kiri pivot 42, di kanannya pivotnya 0,2. Nah, dipindahin ke paling kiri. Jadinya 0,2 di paling depan. Nah, pivotnya sekarang ada di tengah-tengah nih. Yang di kirinya itu 0,2 sama 42, yang di kanannya itu 0 sama 4. Nah, gara-gara sampingnya pivot ini 0, lebih kecil daripada 51, dibalikin lagi ke depan. Jadinya 0, 0,2 sama 42. Jadi 0 itu dipindahin ke kubu kiri. Lalu kemudian jadi kan 51 yang maju ke depan. Yang kubu kiri itu 0, 02 sama 42. Kubu kanan cuma ada angka 4. Nah, 4 ini kan paling kecil kan. Nah, dipindahin langsung ke kiri. Jadi 4-nya paling depan. Selanjutnya, yang gara-gara paling depannya 4, makanya pivotnya jadi 4. Sama seperti sebelumnya, jadinya 4 kubu kirinya kosong nih. Kubu kanannya 0, 02, 42 sama 51. Nah, 4 dibandingin ke 0, pindahin ke kiri soalnya lebih kecil. 4 dibandingin ke 2, dipindahin lagi. Nah, begitu seterusnya sampai akhirnya kita dapat begini. 0, 0,2, 4, 42, 51. Maksudnya apa? Sampai akhirnya kalian menemukan susunan yang pas, yang betul. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam metode bubble shortnya. Nah, metode bubble shortnya itu, oh ya sebelumnya, saya butuh ini ya. Jadi setelah kalian ngerjain beginian, kalian harus logikain juga seperti ini. Supaya jelas. Sama ada penjelasannya kayak gini, keterangan-keterangan ini, oke? Sama diwarnain supaya gampang kita lihat pivotnya yang mana. Oke, selanjutnya ada metode bubble short. Nah, pertama itu sama juga kita pakai NPM, yaitu 514, 42, 02, 0 sama 4. Nah, itu pakai NPM kalian masing-masing. Nah, ini tuh dibandingin satu-satu. Jadi 51 banding 42, 51-nya dibanding sama 02, nanti 51-nya dibandingin sama 0, 51-nya dibandingin sama 4. Nah, itu iterasi pertama. Lalu kemudian iterasi keduanya itu 42 dibandingin 4 sama 2, 42 dibandingin 0, 42 dibandingin 4, habis itu 42 dibandingin sama 51. Itu iterasi kedua. Nah, iterasi ketiga 02-nya dibandingin sama 0, 02 dibandingin sama 4. Tapi udah gak bisa lagi. Kenapa? Karena 2 itu lebih kecil daripada 4.
Makanya itu sampai didapatkanlah hasil akhirnya seperti ini. Oke, baik. Itu ACT-nya kalian tolong dikasih logika dan rapin. Dikasih warna juga. Oke? Ingat dikasih logika. Kalau seandainya ada yang mau ditanya bisa PC saya atau bisa tanya pas Jimit. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.